Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji seminar laporan praktik kerja lapangan pada siang hari ini. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dan Sahra Gakriam, merupakan mahasiswa S1 Manajemen dengan NIM 1705622013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya sebagai staf intern Human Research General Affair di PT Wayang Latasena Group dari tanggal 20 Januari sampai di 20 Juni 2025. Untuk dosen pembimbing saya yaitu ada Ibu Dr. Reski Nordara, STMM. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai latar belakang, lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada profil perusahaan Wayang Latasena Group itu sendiri, lalu ada struktur organisasi, lalu selanjutnya ada pelaksanaan praktik kerja lapangan, lalu ada kendala praktik kerja lapangan dan bagaimana cara mengatasinya, lalu ada kesenjangan teori yang saya dapatkan dan praktik yang saya dapatkan di lapangan seperti apa, lalu ada kesimpulan dan terakhir ada rekomendasi baik itu untuk perusahaan Wayang Latasena Group dan untuk program studi S1 Manajemen. Oke, di sini adalah latar belakang di dunia kerja, di dunia yang persaingan yang sangat kompetitif seperti sekarang, menuntut lulusan S1 Manajemen, terutama FEB UNJ, tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki pengalaman praktis yang berupa praktek. Yang mana praktik kerja lapangan ini menjadi suatu wadah bagi mahasiswa S1 Manajemen FEB UNJ untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah atau di kelas ke dalam situasi kerja nyata. Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia FEB UNJ menjalani praktek kerja lapangan selama 5 bulan atau satu semester. Dan mengapa praktikan memilih PT Wayang Latasena Group sebagai tempat untuk praktik kerja lapangan? Karena praktikan dapat mengembangkan keterampilan kerja dan memahami langsung praktik manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Dan lebih lagi, PT Wayang Latasena Group sedang membuka lowongan yang selinier dengan praktikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari praktik kerja lapangan itu sendiri. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mengetahui dan memahami segala aktivitas Human Research General Affair pada Wayang Latasena Group. Lalu yang kedua, mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan mereka kehadiran karyawan, menghubungi karyawan, membantu tahapan interview, berkoordinasi dengan teknisi, sampai memesan barang menyebutkan perusahaan secara langsung. Lalu yang ketiga, mengetahui serta belajar budaya kerja yang baik dari segi manajemen waktu, keterampilan komunikasi, serta kerja sama tim. Lalu untuk manfaat PKL, praktikan mampu mengetahui segala aktivitas Human Research General Affair pada Wayang Latasena Group. Lalu selama PKL di PT Wayang Latasena Group, praktikan mendapatkan pengalaman langsung di bidang manajemen sumber daya manusia seperti mereka absensi, menangani dokumen izin dan lembur, lalu dan membantu proses rekrutmen serta berkoordinasi dengan teknisi dan memesan kebutuhan operasional. Jadi praktikan mendapatkan hal-hal yang tidak praktikan dapatkan di bangku perkuliahan. Lalu yang terakhir ada praktikan mampu belajar budaya kerja baik dari segi manajemen waktu, keterampilan komunikasi, serta kerja sama tim. Lalu ada profil perusahaan dari PT Wayang Latasena Group itu sendiri. Yang pertama, ini profil perusahaan singkatnya berada di Jalan Dondong Raya nomor 5 Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk struktur organisasi PT Wayang Latasena Group, ada pimpinan dari Chief Executive Officer, lalu dibawahi direktur dan manajer HRDA. Lalu di bawahnya ada manajer finance, manajer marketing, front office, dan staff HRDA. Lalu di bawah staff HRDA ada HRDA intern, yaitu posisi praktikan. Lalu pada proses pelaksanaan PKL, praktikan juga melakukan proses administrasi data karyawan, baik dari segi absensi, lembur, sakit, perizinan, dan lain sebagainya. Lalu ada pembuatan surat karyawan, baik berupa surat kontrak, surat pemberitahuan, surat edaran, surat cuti, dan beberapa surat administrasi yang memang diperlukan oleh karyawan. Lalu selanjutnya, praktikan juga melaksanakan monitoring kehadiran dan keterlambatan karyawan yang mana akan berdampak pada penilaian dari manajer HR untuk para karyawan, baik itu dari segi keterlambatan, kerajinan, atau pulang lebih awal. Lalu selanjutnya praktikan juga melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, yang mana praktikan memantau tukang, lalu melihat perkembangan, memerhatikan sarana dan prasarana kantor yang memang
setidaknya mungkin perlu dirawat atau perlu melakukan pengadaan kembali. Lalu selanjutnya ada koordinasi dengan vendor. Misalkan ini ada contohnya teknisi AC. Praktika juga melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu berupa teknisi AC dan mandor gedung dan beberapa vendor-vendor lainnya, baik itu terkait pemesanan konsum dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada beberapa kendala yang praktikan hadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama, beban kerja yang tinggi dan multitasking yang berlebihan. Beban tinggi dan multitasking yang berlebihan ini praktikan merasa ini menjadi sebuah kendala karena praktikan hanya seorang anak magang. Praktikan menghadapi beban kerja yang tinggi dan harus melakukan multitasking. Tugas yang mencakup administrasi juga operasional secara bersamaan itu cukup berat bagi praktikan. Cara mengatasi kendala ini dengan praktikan harus belajar mandiri, menyusun strategi kerja yang lebih efisien lagi. Lalu kedua, dekatkan komunikasi dan koordinasi lintas divisi. Praktikan harus berkoordinasi lintas divisi dan dengan vendor eksternal. Tugas administratif memerlukan konfirmasi dari banyak pihak sehingga terjadi keterlambatan respon dan miskomunikasi. Lalu ketiga, ketidakjelasan sistem manajemen karyawan. Mengapa demikian? Karena sistem manajemen karyawan tidak tertulis secara formal, absensi belum terintegrasi otomatis dengan payroll, rawan kesalahan, jam kerja tidak konsisten dan kurang pengawasan. Lalu yang keempat, ada ketimpangan jam kerja. Budaya disiplin belum menjadi fokus utama manajemen perusahaan. Masih ada beberapa karyawan yang datang seenaknya, pulang seenaknya. Praktikan bahasa dilematis karena tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung atau menegur para karyawan tersebut. Lalu next slide. Kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama, teori manajemen sumber daya manusia. Praktikan mempelajari manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh di perkuliahan. Selama praktik di lapangan, praktikan tidak mendapatkan SOP tertulis atau orientasi formal terkait pekerjaan, adaptasi lingkungan secara mandiri melalui observasi dan pengalaman, bukan berdasarkan standar operasional yang ada dalam perusahaan. Lalu yang kedua, ada manajemen kinerja. Praktikan menerapkan teori manajemen kerja saat mengelola dana kehadiran dan penilaian karyawan. Teori menekankan indikator seperti disiplinan, kehadiran, dan produktivitas. Dalam praktik masih ada karyawan tidak disiplin tanpa sanksi atau pencatatan. Lalu yang terakhir, dalam mata kuliah perilaku organisasi, struktur organisasi membutuhkan kejelasan peran dan job description. Karena job description itu yang jelas dapat mencegah tumpang tindih tugas antara karyawan yang satu dan karyawan yang lainnya sehingga dapat meningkatkan kinerja. Selama praktik di lapangan, praktik dapat mendapatkan tugas di luar lingkup SRJ tanpa arahan formal yang dapat membuat kebingungan praktikan. Lalu kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan di divisi HRDA di PT Wayang Artasena Group, praktikan memperoleh banyak pengalaman langsung yang memperdalam pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia di dunia kerja nyata. Praktikan tidak hanya menerapkan teori dari perkuliahan, tetapi juga terlibat aktif dalam aktivitas administratif, koordinasi lintas divisi, dan pengelolaan operasional harian. Sehingga praktikan tidak hanya mendapatkan ilmu dari teori, tapi mendapatkan langsung dari praktik. Selama magang, praktikan menghadapi tantangan seperti multitasking, ketiadaan SOP, serta hambatan komunikasi. Namun, praktikan mampu beradaptasi dan memberikan solusi atas kendala tersebut. Kegiatan PKL ini secara keseluruhan berhasil membentuk keterampilan teknis praktika, kemampuan komunikasi profesional, dan sikap kerja yang bertanggung jawab, serta menjadi bekal penting untuk memasuki dunia kerja ke depannya. Nah, sini ada rekomendasi yang pertama untuk perusahaan. Praktikan ini berdasarkan pengalaman praktikan. Yang pertama, perusahaan perlu menyusun dan menstandarkan dokumen kebijakan internal untuk menciptakan transparansi dan mencegah miskomunikasi baik antar karyawan dan pihak manajemen. Lalu yang kedua, diperlukan program onboarding yang terstruktur untuk mempercepat adaptasi dan meminimalkan kesalahan di awal masa kerja. Lalu ketiga, sistem komunikasi internal antar divisi harus ditingkatkan dengan memanfaatkan platform digital yang sekarang sedang ramai agar koordinasi lebih efisien dan terdokumentasi. Lalu keempat, penegakan disiplin kerja harus dilakukan secara objektif dan konsisten dengan dukungan sistem berbasis data digital. Tidak hanya berdasarkan subjektif. Lalu untuk program studi S1 manajemen, yang pertama, program studi perlu memperkuat pembekalan pramagang untuk mahasiswa seperti praktikan dengan materi teknis seperti manajemen waktu, komunikasi kerja, dan pengenalan sistem HIRS. Lalu yang kedua, diperlukan kerjasama strategis dengan dunia industri untuk penempatan magang.
pengembangan kurikulum, riset kolaboratif, dan pelatihan dosen. Lalu yang ketiga, penyediaan pelatihan dan sertifikasi di bidang SDM seperti HRS, penyusunan SOP, dan manajemen konflik akan meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia kerja nyata. Sekian presentasi yang dapat praktikan berikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.